Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci dengan berbagai dinamikanya. Ada saja hal unik dan juga momen haru yang terjadi dari kedatangan para jemaah haji melalui Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi. Dan berikut laporan Ferdi Setiawan dari Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, hingga hari ini hari ke-6 kedatangan jamaah haji atau hari ke-7 pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia, tercatat lebih dari 34.000 jemaah haji telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Atau tepatnya 34.652 jemaah telah menginjakkan kaki di tanah Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi. Lebih dari 34.000 jemaah tersebut terbagi dalam 89 kelompok terbang yang terdiri dari sejumlah daerah di tanah air. Dan pemirsa, jumlah ini tidak kurang dari 16% dari total jemaah yang akan nantinya tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah suci, yaitu ibadah haji. Dan pemirsa, dapat saya laporkan juga bahwasanya dari jumlah tersebut 6.997 jamaah tersebut adalah kategori lansia atau lanjut usia. Meski demikian, presentasi jumlah lansia masih tergolong kecil dibandingkan dengan total keseluruhan jamaah. Ada momen dan sejumlah peristiwa unik yang terjadi pada saat kedatangan jamaah haji. Di antaranya adalah jemaah haji saat datang dan menginjakkan kaki pertama di Madinah, ada momen-momen haru di mana jemaah haji melakukan sujud syukur saat tiba di bandara, yakni jemaah haji asal Bima, Nusa Tenggara Barat dari embarkasi Lombok Kloter 4. Momen tersebut sangat spontan karena para jemaah mengaku sangat bersyukur bisa sampai ke Tanah Suci dengan keadaan sehat walafiat untuk selanjutnya mengikuti rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah. Selain momen haru, insiden unik juga terjadi saat sejumlah barang bawaan jamaah terpantau X-ray petugas atau pemeriksaan saat di pintu keluar Bandara Madinah. Ada jemaah yang kedapatan membawa obat pribadi dalam jumlah yang over atau kebanyakan. Ada juga jemaah yang membawa makanan petis atau makanan tradisional yang dibungkus berbeda dan dianggap mencurigakan sehingga harus dibongkar. Dan pada malam sebelumnya, petugas juga menangani kasus jemaah haji asal Bengkulu dari kloter PDG yang mengalami keterbatasan mobilitas. Meski berusia 62 tahun dan tidak tergolong lansia berat, jemaah tersebut memiliki kondisi kesehatan yang membuatnya tidak mampu berjalan atau naik kendaraan secara mandiri. Upaya evakuasi sempat mengalami kendala termasuk saat mencoba menggunakan ambulans. Namun akhirnya petugas menyediakan kendaraan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas yang memungkinkan jemaah didorong menggunakan kursi roda di dalam bus. Tadi malam ada satu kejadian yang agak unik. Ada salah satu jemaah kita dari PDG asal Bengkulu. Dia kategori sebetulnya tidak lansia banget karena umurnya baru 62, tapi karena ada penyakit tertentu, dia tidak bisa diangkat masuk ke dalam bis, tidak bisa jalan kaki sendiri. Saya minta dipanggilkan ambulan, juga tidak bisa dinaikkan ke ambulan. Akhirnya kita mintakan kendaraan khusus untuk lansia dan disabilitas yang memungkinkan jamaah bisa didorong dengan kursi rodanya sampai ke dalam bisnya. Dan alhamdulillah sudah tertangani dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama tadi malam. Para pekerja juga harus bekerja ekstra saat secara bersamaan ada kedatangan jamaah haji yang tidak hanya dari Indonesia namun juga dari negara lain, agar tidak bercampur dengan jemaah dari negara lain. Di fast track tadi turun bersamaan itu ada 2 kloter dari Indonesia, yaitu JKP 5 sama SUB 18. Kebetulan semuanya fast track, dan ada 2 kloter lagi dari negara lain, 1 kloter dari Turki dan 1 kloter lagi dari Malaysia. Sementara pintu kedatangan kan kecil, pintunya hanya ada 2 pintu, sehingga kita harus ekstra untuk membagi agar jamaah kita tidak tercampur dengan kloter yang lain maupun terbawa arus dari jamaah negara lain. Dan hingga hari ini dan juga beberapa hari ke depan diperkirakan jamaah akan terus bertambah mengingat waktu musim haji yang telah dekat. Kita berdoa bersama agar para jamaah haji bisa sampai dengan selamat dan bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Dari Madinah Al-Munawwaroh, Ferdi Setiawan menyampaikan untuk Sinpo TV.